memalsukan nasab Rasulullah, dan membelokkan sejarah bangsa, mengajak kepada seluruh pemuda agama Islam dan lintas agama lainnya untuk membenahi ideologi akidah yang diajarkan oleh klan Ba'alawi. Saudara sekalian, kabar baik datang dari Kabupaten Tulungagung, di mana PBI-LS khususnya Kabupaten Tulungagung ramai-ramai menolak Habib Ba'alwi. Nah, dalam penolakan itu lebih spesifikasinya yaitu bagaimana mereka menolak kedatangan atau acara sholawatan yaitu Habib Syekh Abdul Qadir, yaitu Asgab ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Memalsukan nasab Rasulullah, dan membelokkan sejarah bangsa. Dua, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah klan Ba'alawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Tiga, secara tegas dan tuntas memohon membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Empat, bertindak preventif dan serius dalam memerangi ancaman FPI. Berikut akan saya pimpin pernyataan sikap PWI-LS atau Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah DPD Kabupaten Tulungagung beserta seluruh elemen masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Mohon untuk yang di atas panggung beserta hadirin sekalian yang di bawah menirukan kata-kata saya. Pernyataan sikap PWI-LS Tulungagung bersama segala elemen masyarakat Tulungagung. Satu. Kurang kompak. Satu. Meminta pemerintah Indonesia untuk meluruskan segala bentuk pemalsuan sejarah bangsa Indonesia. Dua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama cinta budaya dan tradisi asli bangsa Indonesia. Tiga, mendesak klan Ba'alawi untuk menghentikan semua tindakan mereka yang mengklaim sejarah bangsa Indonesia, sejarah NU, pemalsuan makam leluhur, dan tindakan provokasi yang memecah belah bangsa Indonesia. Empat, mengajak kepada seluruh pemuda agama Islam dan lintas agama lainnya untuk membenahi ideologi akidah yang diajarkan oleh klan Ba'alawi yang dipandang keliru dan perlu untuk diluruskan. Lima, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menolak keras ajaran-ajaran yang berbau khurafat dan penyimpangan akidah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan bersama-sama ribuan warga Tulung Agung, Jawa Timur itu menolak Baklawi yang diantaranya adalah pengajian atau acara sholawatannya Bapak Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf di Tulung Agung, dan acara ini atau penolakan ini disampaikan bersama-sama di hadapan ribuan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Tulung Agung. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Silakan. Memasukkan nasib Rasulullah dan membelakan sejarah bangsa. Menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah klan Baklawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Tiga, secara tegas dan tuntas memohon membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Bertindak preventif serius dalam memerangi ancaman FPI dan HTI Ribon maupun gerakan lainnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Nah, itu ya teman-teman, dan masih coba kita lihat yang berikutnya. Ya, kalau kita perhatikan ya, di situ ada banyak dari anggota Laskar Sabilillah PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia ya, yang berkaos hitam, kemudian memakai peci, juga ada sebagian aparat ya. Nah, dan di situ juga ada bendera Laskar Sabilillah Tulung Agung, dan di situ terlihat lokasinya yang berada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulung Agung ya, Jawa Timur. Ya, ini sepertinya di sore hari jam 5, sekitar jam 5 sore. Ya. Nah, itu ya. Oke. Dan banyak di situ spanduk pemukulan. Ya, artinya memang dari apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait penolakan kehadiran Syekh Abdul Qadir Al-Idrus di Tulung Agung, yaitu bukan tanpa dasar, karena memang masyarakat itu sudah banyak yang mengetahui bagaimana doktrinasi kepada masyarakat luas untuk menunjukkan atau untuk mengagungkan bahwasanya mereka itu adalah ras yang paling tinggi di antara yang lain. Kemudian juga memang sudah ada upaya-upaya untuk menghilangkan
atau membelokkan sejarah-sejarah bangsa Indonesia di masa lalu, juga menanamkan ideologi-ideologi yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang kemudian itu semua dikemas oleh mereka sebagai pengagungan terhadap para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang padahal kalau ditelusuri dari sisi sejarah, di mana tokoh-tokoh yang mereka anggap sebagai tokoh-tokoh yang besar, tokoh-tokoh yang luar biasa, yaitu semuanya tanpa bukti sama sekali. Terlebih lagi mengenai kesejarahan mereka di masa lalu, yang datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Karena memang di Hadramut, khususnya di Tarim, atau Hadramut secara umum, negara tersebut memang sebuah negara yang miskin. Ya, negara yang miskin, sehingga banyak dari kalangan mereka di masa lalu, mulai dari awal-awal tahun 1800 Masehi, itu banyak yang keluar dari tempat tersebut kemudian ke Indonesia untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan yang lebih layak. Nah, tapi karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang silau terhadap atau ketika berhadapan dengan bangsa lain, ya, misalkan seperti Arab, apalagi mereka mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka bangsa Indonesia itu akan tunduk begitu saja. Nah, padahal tadi awal kedatangan mereka ke Indonesia itu adalah untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari penghidupan, tetapi kok dengan mudahnya masyarakat Indonesia itu kibuli bahwa mereka ke Indonesia bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk mencari uang, tapi adalah untuk berdakwah, mencetak para ulama. Apaan itu? Tidak ada seperti itu ya. Yaitu adalah sebuah fakta yang tidak bisa tertolak, dan itu pun diakui, disebutkan, tertulis di dalam kitab-kitab yang oleh Ba'lawi dikarang oleh mereka sendiri, ditulis oleh mereka sendiri dalam kitab-kitab mereka. Iqdul Yawaqid Al-Jauhariyah, karya dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, kemudian juga di Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah di Majmu' Kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di situ kemudian dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, dan juga dalam kitab-kitab Ba'lawi yang lainnya yang memang menunjukkan bahwa kedatangan para Ba'lawi ke Indonesia itu bukanlah untuk berdakwah, tapi adalah untuk mencari penghidupan. Lalu sekarang sudah berbalik, seolah-olah mereka itu adalah para pemimpin agama. Mereka lah dzurriyyah Rasul. Padahal ketika ditelusuri, ketika diteliti, yaitu semuanya tanpa bukti. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, barusan kita menyaksikan ya beberapa video dari penolakan masyarakat, terutama di daerah Tulung Agung, bagaimana berbondong-bondong, saudara sekalian, di mana mereka, kalau kita lihat tadi dilakukan salah satunya di depan gedung DPR, khususnya di Kabupaten Tulung Agung, dan lalu kemudian bagaimana mereka antusias sekali. Kalau kita lihat di sana ada beberapa pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Salah satunya pernyataan terakhir itu yang paling mengena ya saudara sekalian, yaitu bagaimana mendesak pemerintah untuk menolak keras ajaran Ba'lawi yang berbau khurafat dan penyimpangan akidah, saudara sekalian. Dan ini yang paling masif yang dilakukan oleh kalangan Ba'lawi, saudara sekalian. Salah satunya penyimpangan akidah.
bagaimana mereka menyimpang atau membelokkan akidah-akidah, apalagi situs-situs sejarah, apalagi cerita-cerita khurafatnya, saudara sekalian. Bagaimana nenek moyang mereka itu bisa menurunkan emas dari langit, rantai emas dari langit. Apalagi yang paling terkenal, Pakih Muqaddam, itu raja wali di atas segala raja-rajanya. Menurut paham Klan Ba'alwi yang bisa segala-galanya. Sampai diceritakan ya, Pakih Muqaddam itu sampai seringnya bolak-balik dari langit itu sampai dia hafal betul jalan menuju di atas langit itu bagaimana, saudara sekalian. Ini kan cerita yang yang tidak pernah kita dengar di karomah-karomah wali lainnya. Sedangkan kalau kita lihat sejarah-sejarah, Pakih Muqaddam itu adalah tokoh yang fiktif, tidak ada sama sekali. Bahkan ketika diceritakan di dalam kitab Ba'alwi itu, dia seakan-akan mengaku Tuhan, saudara sekalian. Luar biasa. Dan juga tadi Gus Aziz Jazuli ya pernah menyampaikan bahwa beliau adalah, bisa kita bilang tadi kita saksikan, pernah tinggal di Yaman selama 10 tahun, dengan tegas menyampaikan bahwa dulu orang Yaman itu di Tarim adalah tempat yang sangat miskin, gersang, tidak ada penghidupan. Nah, sebagian besar masyarakatnya keluar untuk mencari penghidupan yang lebih layak, dan salah satunya singgah di Nusantara kita ini. Lalu kemudian pada awalnya mereka bisa kita bilang untuk mencari penghidupan, bekerja. Tapi tidak tahu kenapa mereka mengaku keturunan Nabi, lalu kemudian masyarakat percaya, akhirnya jadilah mereka seakan-akan klan tertinggi, seakan-akan dia yang memiliki Nusantara ini. Sampai semua situs sejarah diakui. Semuanya berkat jasa nenek moyang mereka. Inilah Klan Ba'alwi, saudara sekalian. Bisa kita bilang tidak tahu diri, sudah numpang hidup di Indonesia, lalu kemudian ingin menguasai Indonesia dan ingin menjadi raja, tuan di Nusantara ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.